Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Gimnastiar Cangkana. Saya mahasiswa semester 3 di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintu Maroso. Di sini saya akan membuat video yang berisikan materi yang akan saya bawakan, yaitu materi yang berjudul retikulum endoplasma. Langsung saja kita buka PPT-nya. Yang pertama, retikulum endoplasma berasal dari kata retikular yang berarti untayan atau jala, dan endoplasmik yang berarti di dalam sitoplasma. Nah, kata retikulum endoplasma ini adalah istilah dalam bahasa Latin yang merujuk pada struktur sel eukariotik yang disebut sebagai endoplasmic reticulum dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, retikulum berarti jaringan atau jala, sementara endoplasma mengacu pada sitoplasma sel eukariotik. Jadi, retikulum endoplasma menggambarkan sebuah jaringan atau sistem membran dalam sitoplasma sel eukariotik. Poin kedua, retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terjadi atas sistem membran. Membran ini membentuk menyerupai labirin yang demikian banyak. Nah, jadi retikulum endoplasma itu membentuk seperti labirin yang berlapis-lapis. Nah, ini membuat bentuk retikulum endoplasma itu terlihat seperti untayan jala, yang seperti arti katanya tadi. Poin ketiga, penyusun utama retikulum endoplasma adalah membran lipid dan protein. Yang pertama adalah lemak. Lemak membentuk struktur dasar retikulum endoplasma seperti bahan dasar untuk jaringan ini, seperti membangun tembok sebuah rumah. Jika pada sebuah rumah itu temboknya dari semen, sementara kalau retikulum endoplasma itu tembok-temboknya itu terdiri dari lemak, yang mana lemak ini merupakan lipid. Yang selanjutnya adalah protein. Dalam retikulum endoplasma ini ada dua jenis protein utama. Yang pertama itu adalah ribosom. Ribosom ini seperti dia bekerja di dalam retikulum endoplasma itu. Tepatnya dia terdapat pada bagian retikulum endoplasma kasar. Mereka bekerja untuk membuat protein di dalam sel. Protein yang kedua adalah enzim. Pada retikulum endoplasma halus ada protein seperti pekerja yang bantu membuat lemak, membersihkan zat beracun, dan melakukan tugas-tugas lain dalam sel. Nah, jadi itu tadi penyusun utama retikulum endoplasma, yaitu lipid yang mana terdiri dari lemak, dan protein yang mana terdiri dari ribosom dan enzim. Next slide. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah gambar organel sel. Nah, jika kita lihat ini, retikulum endoplasma itu merupakan yang berwarna hijau ini, yang mana retikulum endoplasma itu bersambungan langsung dengan nukleus atau inti sel. Jadi dia tersambung. Nah, bisa dilihat di situ ada titik-titik pada retikulum endoplasma. Yang titik-titik kecil inilah titik-titik kecil inilah yang merupakan ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma kasar. Bisa dilihat titik ribosom di sini membuat retikulum endoplasma tampak berbentuk kasar, sehingga pada bagian yang ada ribosomnya ini disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Sementara yang tidak ada ribosomnya itu disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Next slide. Jenis-jenis retikulum endoplasma. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar atau disingkat sebagai RER, yang diambil dari singkatan bahasa Inggris yaitu raw endoplasma reticulum. Nah, RER ini memiliki ribosom yang melekat pada permukaan luar membrannya. Membran retikulum endoplasma kasar itu terhubung dengan inti sel. Nah, jadi retikulum endoplasma kasar ini bagian dari retikulum endoplasma yang memiliki ribosom tersusun pada permukaannya, sehingga tampak kasar di bawah mikroskop. Fungsi utama retikulum endoplasma kasar ini adalah untuk mensintesis protein. Ribosom pada retikulum endoplasma kasar ini membuat protein yang akan diekspor dari sel atau digunakan dalam membuat membran sel.
Protein yang disintesis di retikulum endoplasma kasar ini nanti kemudian melalui berbagai modifikasi dan lipatan yang diperlukan sebelum dapat memenuhi fungsinya dalam sel atau diekspor keluar sel. Yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus. Nah, atau disingkat juga dengan SER, yaitu soft endoplasma reticulum. Retikulum endoplasma halus ini adalah cabang dari retikulum endoplasma kasar yang tidak memiliki ribosom yang menempel pada membrannya, sehingga terlihat seakan-akan lebih halus dibandingkan retikulum endoplasma kasar. Nah, strukturnya itu lebih halus dan kurang berkerut jika dibandingkan dengan retikulum endoplasma kasar. Fungsi utamanya itu adalah untuk mensintesis lipid, metabolisme lipid, dan detoksifikasi. Detoksifikasi ini merupakan bagian bersih-bersih sel atau penghapusan racun dari dalam sel. Ini juga berperan dalam penyimpanan kalsium dalam beberapa jenis sel. Jadi pada beberapa jenis sel itu retikulum endoplasma halus itu juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium. Pada sintesis lipid di retikulum endoplasma halus itu melibatkan produksi berbagai jenis lipid, termasuk fosfolipid yang membentuk membran sel, serta steroid dan hormon lipid seperti hormon steroid. Nah, sedangkan pada detoksifikasi itu melibatkan proses di mana retikulum endoplasma halus membantu menghilangkan zat beracun dari sel, terutama di hati. Next slide. Bisa dilihat pada slide ini adalah perbandingan dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bisa dilihat pada gambar retikulum endoplasma kasar itu ada titik-titik yang menempel pada dinding retikulum endoplasma kasar. Nah, ini merupakan ribosom, yang mana ribosom itu berguna untuk mensintesis protein. Sementara di sebelahnya ini ada retikulum endoplasma halus. Dia berfungsi untuk mensintesis lipid dan detoksifikasi. Jika dilihat di sini tidak ada satupun ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma halus. Sementara pada sebelahnya lagi itu bisa dilihat itu gambar struktur retikulum endoplasma secara keseluruhan. Next slide. Fungsi utama retikulum endoplasma. Yang pertama itu adalah sintesis protein. Nah, pada retikulum endoplasma itu memiliki ribosom yang menempel pada permukaan luar membrannya. Ribosom ini nanti bertanggung jawab atas sintesis dalam protein dalam sel. Protein yang diproduksi di retikulum endoplasma ini seringkali adalah protein yang akan diekspor keluar dari sel atau dimasukkan ke dalam membran sel. Fungsi yang kedua adalah sintesis lipid. Nah, retikulum endoplasma halus terlibat dalam sintesis lipid, khususnya fosfolipid dan steroid. Lipid yang diproduksi di retikulum endoplasma halus ini dapat digunakan untuk membentuk membran sel dan membran organel di dalam sel. Yang ketiga ada detoksifikasi. Retikulum endoplasma halus memiliki peran penting dalam detoksifikasi senyawa-senyawa beracun, terutama dalam hati. Enzim-enzim di retikulum endoplasma halus membantu dalam mengubah senyawa-senyawa beracun menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Selanjutnya adalah penyimpanan kalsium. Selain kedua fungsi tadi, retikulum endoplasma halus juga berfungsi sebagai penyimpanan kalsium dalam sel. Kalsium adalah ion yang penting dalam proses seluler, dan retikulum endoplasma ini berperan dalam pengaturan konsentrasi kalsium dalam sitoplasma. Fungsi berikutnya adalah metabolisme karbohidrat. Retikulum endoplasma halus dapat berkontribusi dalam metabolisme karbohidrat dengan mengatur kadar glukosa di dalam darah. Fungsi selanjutnya transportasi intraseluler. Retikulum endoplasma ini membentuk jaringan membran yang melintasi sel yang digunakan untuk menghubungkan dan mengatur transportasi berbagai molekul dan organel di dalam sel. Ini memungkinkan sel untuk mengatur lalu lintas molekul-molekulnya. Terakhir adalah sintesis lipoprotein. Retikulum endoplasma kasar membantu dalam sintesis lipoprotein, yang mana merupakan molekul-molekul yang membawa lipid dan protein di dalam darah. Kita masuk ke slide berikutnya. Di slide ini terdapat beberapa dampak yang akan terjadi jika retikulum endoplasma mengalami disfungsi atau menjadi tidak berfungsi.
Yang pertama adalah gangguan sintesis protein. Retikulum endoplasma kasar berperan penting dalam sintesis protein dalam sel. Jika retikulum endoplasma kasar mengalami kerusakan, produksi protein dalam sel dapat terganggu. Hal ini dapat memengaruhi fungsi seluler yang bergantung pada protein, seperti pertumbuhan, perbaikan, dan regulasi sel. Dampak selanjutnya adalah akumulasi protein tidak sehat. Jika retikulum endoplasma tidak dapat melipat protein dengan benar atau mengarahkannya ke jalur yang benar, protein yang tidak sehat atau terlipat secara abnormal dapat terakumulasi dalam sel. Ini dapat menyebabkan stres protein dan merusak fungsi sel. Kerusakan membran sel. Retikulum endoplasma juga berperan dalam membentuk membran sel dan organel dalam sel. Jika retikulum endoplasma rusak, ini dapat memengaruhi struktur membran sel yang dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan membran. Yang selanjutnya adalah detoksifikasi yang terhambat. Retikulum endoplasma halus atau SER terlibat dalam detoksifikasi senyawa beracun. Kerusakan pada retikulum endoplasma halus ini dapat mengurangi kemampuan sel untuk menghilangkan senyawa beracun, yang mana ini akan berdampak buruk pada kesehatan seluler. Gangguan dalam pengaturan kalsium. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau retikulum endoplasma juga berperan dalam pengaturan kalsium di dalam sel. Jika retikulum endoplasma mengalami kerusakan, ini dapat memengaruhi keseimbangan kalsium dalam sel dan mempengaruhi proses seperti kontraksi otot dan sinyal sel. Selanjutnya adalah stres oksidatif. Kerusakan retikulum endoplasma dapat menghasilkan stres oksidatif dalam sel, yang mana dapat merusak berbagai komponen sel termasuk DNA, protein, maupun membran sel. Dan yang terakhir adalah gangguan dalam metabolisme lipid. Jika retikulum endoplasma tidak berfungsi dengan baik, ini dapat memengaruhi metabolisme lipid dalam sel, yang dapat berdampak pada penyimpanan dan penggunaan lemak di dalam tubuh. Sekian sudah materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.